Shalom saudara, puji Tuhan, minggu lepas minggu seperti hanya berapa saat saja, sangat cepat sekali saudara. Kita bertemu lagi di udara, saya percaya Tuhan memelihara saudara dalam segala hal. Dan doa saya adalah saudara terus di dalam hadirat, di dalam kehendak Tuhan saudara. Hidup ini adalah kesempatan seperti lagu yang kita nyanyikan. Dahulu berikanlah waktu, tenaga, dan kekuatan kita untuk bersekutu dan juga melayani Dia, saudara. Biarlah kita menjadi bejana yang bukan saja hidup biasa-biasa, tetapi hidup melakukan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan sia-sia, tetapi satu hal jika kita kerjakan bagi Tuhan, maka semuanya yang kita lakukan Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan, saudara. Ini yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, hendaklah kita lebih bertekun lagi melayani Tuhan dalam segala hal. Apa yang kita lakukan selalu mempunyai motivasi, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Mari saudara, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang kitab Ibrani. Saya percaya saudara sudah membacanya, saudara, ayat-ayat yang ini. Dan hari ini kita akan melihat tentang perhentian, saudara, atau dikatakan spiritual rest, yaitu perhentian di dalam roh, saudara. Jadi minggu lalu kita bicarakan tentang tanah perjanjian, dan penulis Ibrani tidak menuliskan tanah perjanjian, tetapi dia sebut itu merupakan suatu perhentian. Karena maksudnya, saudara, di dalam tanah perjanjian itu adalah suatu gambaran atau suatu tujuan terakhir bagi setiap umat Tuhan untuk tinggal di tanah perjanjian. Yaitu hanya suatu gambaran. Kita tahu bahwa di perjanjian lama segala sesuatu itu hanya bayangan saja. Baik itu tabernakel, baik itu tanah perjanjian, baik itu imam besar, baik itu persembahan binatang, itu semua hanya suatu bayangan. Tetapi segala sesuatu itu digenapi, yaitu sebenarnya adalah di dalam Yesus Kristus, saudara. Jadi itu merupakan hal yang amat penting. Jadi ketika kita melihat atau membaca hal-hal di perjanjian lama tentang hukum dan segalanya, saudara, kita kadang bingung apa sih kaitannya dengan perjanjian baru. Maka saya katakan semua itu sebenarnya hanya suatu bayangan saja, atau suatu nubuatan yang akan digenapi di dalam Yesus Kristus dalam segala hal. Nah, kita melihat dari surat Ibrani ini, ya, keunggulan Yesus dalam segala hal. Kenapa unggul? Karena Yesuslah yang menggenapi semua. Sedangkan apapun yang ditulis, apapun yang terjadi di dalam perjanjian lama itu hanya sebuah bayangan saja. Termasuk Musa yang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena pekerjaan saja, tetapi saudara, statusnya, saudara. Dan satu hal yang Musa tidak mati bagi umat Israel, tapi Tuhan Yesus, dia menjadikan dirinya korban bagi umat manusia. Bukan saja bagi umat Israel, tetapi bagi seluruh dunia. Jadi bukan saja saya katakan, ya, selain status, tetapi pengorbanannya besar. Penderitaannya begitu dalam, saudara. Tidak ada orang yang menderita yang lebih dalam dari Tuhan Yesus kita, saudara. Kenapa? Karena jika manusia menderita, ya, karena dosa-dosanya, dikatakan ya layaklah berdosa yang menderita. Tapi penderitaan Tuhan Yesus sangat berbeda, saudara. Dia adalah Tuhan yang tidak berdosa, tetapi menderita, bahkan mati karena dosa-dosa manusia yang dia amat mengasihi, saudara. Bagaimana Allah menunjukkan kasihnya? Dia menunjukkan dengan menjelma menjadi
manusia, serupa dengan manusia, dan kemudian memikul dosa kita dan mati di atas kayu salib. Nah, kita melihat saudara berikutnya, yaitu Ibrani pasal 4. Bicara tentang janji, yaitu mari kita baca tentang perhentian. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Wah, kok bisa ketinggalan? Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ya, ini ayat jelas sekali. Bahwa Tuhan tuh janjinya tidak berubah. Tetapi umatnya bisa ketinggalan, saudara. Bukan Tuhan lalai, tetapi umatnya tidak hati-hati, saudara. Di sini yang luar biasa ya. Makanya Ibrani ini surat yang luar biasa, kitab yang amat penting bagi kita untuk mengerti. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, good news, yaitu kabar tentang Injil keselamatannya. Injil itu disebutkan good news atau kabar keselamatan, kabar kesukaan, maaf. Kabar kesukaan itu adalah Injil, good news. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi apa yang dikatakan bahwa orang yang mendengar berita Injil, ya, mereka pertama bersuka cita. Tetapi saudara, hanya mendengar tidak cukup, hanya mungkin percaya ikut-ikutan nggak cukup, harus diaduk istilahnya itu, bertumbuh bersama-sama dengan iman. Diadukkan, harus percaya, bukan saja mengetahui. Nah, kepercayaan dimaksud ini adalah iman yang ada tindakan. Yakobus katakan iman tanpa pekerjaan, atau sebenarnya lebih jelas dikatakan adalah iman tanpa tindakan yang sesuai dengan kepercayaan itu sia-sia. Berarti jika kita percaya sesuatu apa yang Tuhan Yesus katakan, tindakan, perkataan, dan langkah kita harus sesuai dengan apa yang kita percaya. Barulah bertumbuh, saudara. Ini amat penting, saudara. Pengetahuan bisa banyak. Orang banyak mengetahui tentang firman Tuhan. Tapi tidak banyak yang melangkah sesuai dengan pengetahuan tentang Injil itu. Ya. Dikatakan mereka ini tidak bertumbuh. Maksudnya jangan salah, mereka tuh sama. Itu adalah cermin yang kita harus lihat. Apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mengikuti langkah mereka. Pengetahuan bisa bagus. Pengalaman mungkin mereka lebih hebat lagi. Melihat ya saudara, mukjizat di depan mata mereka itu si dahsyat. Ya, umat Israel melihat mukjizat di mata mereka itu, saya rasa dalam sejarah manusia nggak ada yang melihat kuasa Tuhan dinyatakan lewat Musa atas Mesir dan sebagainya. Nggak ada, saudara. Makanya kalau telah melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, tapi tetap tidak percaya, tidak melangkah atau memiliki sikap yang sesuai, itu sangat-sangat menghancurkan hati Tuhan. Dan tentu akhirnya dikatakan firman, murka Allah ada di atasnya. Jadi saudara, kalau kita pernah mengalami hal-hal yang dahsyat di dalam hadirat Tuhan, itu harus kita lebih perhatikan. Sebab apa yang Tuhan tunjukkan, nyatakan di dalam kita, itu kita harus tanggung jawab. Berarti iman kita harus lebih kuat lagi dari mereka yang mungkin tidak mengalami hal-hal yang dahsyat.
Jadi pengalaman kita dalam Tuhan ya adalah satu hal, satu bukti bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu nyata, saudara. Dikatakan ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Tentu ini menunjukkan umat Israel yang tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi kenapa tidak ditulis tanah perjanjian, tetapi ditulis perhentian? Nah, nanti kita akan melihat ayat berikutnya yang menjelaskan. Karena tanah perjanjian tetap bukan tempat perhentian yang terakhir. Bukan tempat perhentian bagi jiwa manusia yang terakhir, saudara. Itu hanya sebuah gambaran saja tanah perjanjian itu. Nah, kita akan lihat, saudara. Nanti kita akan lihat lagi di seluruh ayat-ayat yang berikutnya, pasal-pasal berikutnya menyatakan hal yang serupa. Sebab tempat perhentian yang dimaksud oleh Allah adalah surga yang kekal, saudara. Bukan tanah Israel yang dimaksud oleh mereka di perjanjian lama. Tetapi adalah surga yang kekal. Itulah perhentian yang Tuhan maksud, saudara. Ya. Makanya dari mulanya, kalau saudara ingat pasal 2 dikatakan, janganlah sampai kita keras hati tentang pengabaran Injil ini yang dinyatakan oleh perantaranya dan kemudian oleh anaknya sendiri. Maksudnya apa? Keselamatan yang begitu besar jangan sampai disia-siakan. Nah, saudara kalau ingat, kita sudah bahas tentang hal itu di pasal 2 dalam kitab Ibrani. Nah, di sini juga merupakan hal yang sama. Sehingga apa dikatakan? Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Istilah Tuhan begitu kecewanya, saudara, sekalipun umat Israel itu umat pilihan Tuhan, tetapi dia katakan kau tidak akan masuk. Artinya juga kepada umat ya kita saudara, kalau kita mengeras hati dan berontak dan sebagainya, menunjukkan hal-hal yang tidak berkenan, ya mungkin kita pikir Tuhan nggak mungkin marah sama umatnya sendiri, tapi kenyataan dalam firman Tuhan bisa, saudara, kalau kita terus mengeras hati. Tentu jangan salah, belas kasihan Tuhan tentu sangat panjang lebar, saudara. Tidak mudah juga Tuhan marah kepada kita. Kuncinya adalah terus merendahkan hati dan tidak mengeraskan hati. Selalu datang di hadapannya, minta pengampunan dan kemurahan Tuhan. Maka saudara, jalan kita itu akan menempuh ke tempat yang kekal di dalam Tuhan. Dikatakan apa? Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Apa artinya? Artinya jalan itu sudah ada. Nggak usah ditempuh lagi. Sudah Tuhan siapkan. Bahkan dunia sebelum dijadikan. Keselamatan itu udah disiapkan. Jalan itu udah disiapkan. Haleluya, saudara. Tuhan itu baik. Ada orang katakan kalau manusia, udah tahu manusia jatuh, kok Tuhan masih ciptakan manusia. Tapi jangan salah. Tuhan tahu juga manusia akan jatuh. Sudah siapkan jalan untuk keselamatan. Ya. Jadi jelas ayat 6. Ayat 5. Dan dalam nas itu kata kita baca, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Lihat kan berkali-kali di sini tidak jelas, tidak dituliskan tentang tanah perjanjian, tetapi selalu dalam perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Iman dan taat, bisa katakan faithfulness, ya, diambil dari bahasa yang akar bahasa yang sama, saudara, dalam bahasa Yunani.
Seorang yang beriman adalah seorang yang taat. Seorang yang taat juga adalah seorang yang beriman. Tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara katakan, aku beriman kepada Tuhan, maka saudara juga akan taat akan Tuhan. Makanya dikatakan, mereka tidak masuk ke dalam perhentian. Ini parah, ini bukan soal masuk ke tanah perjanjian, tetapi soal perhentian yang kekal tidak masuk, karena tidak taat. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu dikatakan hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Apa artinya tentang Daud ini, saudara? Ayat ini dikutip dari Mazmur pasal 95. Pasal 95 supaya kita mengerti, mari kita baca ya saudara, supaya kita mengerti apa sih yang maksudnya dari yang ditulis oleh penulis Ibrani ini. Ya. Mari kita lihat Mazmur 95. Kita baca dari ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dia Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, nah ini yang dikatakan, pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Artinya apa, saudara? Ya. Karena Daud lahir setelah Yosua. Bahkan Daud tinggal di tanah perjanjian sudah. Ya kan? Daud sekarang tinggal di tanah perjanjian. Tetapi kenapa ia masih katakan, hari ini kalau engkau dengar suaraku, janganlah engkau keraskan hatimu. Seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku, ya kan? Mereka melihat bukan perbuatan kecil, saudara, perbuatan dahsyat, spektakuler. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi nanti kita akan bacakan kembali ya, kita kembali kepada Ibrani. Nah, kita lihat Ibrani saudara, supaya saya dapat jelaskan dengan baik. Ayat 8, kita baca dulu. Sebab dikatakan, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Karena buktinya Yosua sudah bawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Maksudnya kenapa masih dikutip oleh Daud tentang hari perhentian? Setelah mereka sudah masuk sebenarnya tanah perjanjian, saudara. Kalau seandainya benar tanah perjanjian adalah tempat perhentian, saudara, yang sesungguhnya yang Tuhan maksud, ya sudah selesai, ya kan? Nggak usah tulis lagi, jangan keras hati. Tapi kenyataan, Daud yang tinggal di tanah perjanjian masih mengatakan ada tempat perhentian yang kita harus berjuang masuk, saudara. Itu artinya. Makanya kita tahu sekarang kenapa penulis tidak menulis tanah perjanjian tetapi tempat perhentian. Itu dimaksud bagi semua umat yang dipilih Tuhan, umat percaya kepada Tuhan. Bukan fisiknya, saudara. Nah, di dalam perjanjian baru ini, saudara, kita harus ingat, Tuhan. Yang kita berjuang adalah hal-hal yang di atas.
Tentu di bumi ini kita masih butuh banyak hal. Tetapi ini bukan tempat yang terakhir. Final destination. Ini bukan, saudara. The best life bukan saat ini. The best life adalah nanti. Bukan di sini. Gimana mungkin best life sih, saudara? Lihat aja rambut saya putih. Mana mungkin best life? Gigi saya ompong. Gimana best life sih, saudara? Ya kan? Best life itu hanya saat kita ada di dalam surga bersama Tuhan Yesus. That is the best life. Itulah benar-benar henti. Itulah kita tidak usah berjuang lagi maksud. Tapi sebelum masuk ke situ, saudara, hendaklah kita selalu merendahkan hati dan melembutkan hati, istilahnya mendengar suaranya. Gitu, saudara. Selama kita hidup di bumi, kita harus terus dipimpin oleh suara Tuhan. Itu maksudnya. Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Allah telah ciptakan langit dan bumi 6 hari, hari ke-7 dia berhenti kerja. Dia udah masuk ke dalam perhentian. Nggak ada lagi yang dia harus kerjakan. Semuanya selesai, saudara. Tapi buktinya, kita belum. Dikatakan sebenarnya seandainya udah sampai, kita sudah nggak usah berusaha lagi. Tapi buktinya kita masih berusaha. Kenapa? Karena bukan berusaha untuk memperoleh keselamatan, tapi berusaha untuk taat sampai pada akhirnya. Nah, jangan salahkan. Sebab pekerjaan keselamatan Tuhan Yesus kerjakan itu sudah sempurna. Yang nggak sempurna bukan apa yang Tuhan kerjakan. Yang nggak sempurna adalah kita yang masih dalam proses kesempurnaan. Nah, ini penting sekali, saudara. Makanya 11 katakan, karena itu baiklah kita berusaha. Lihat kan, berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Berarti berusaha masuk ke dalam surga. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara, ini jelas Ibrani surat ini luar biasa. Mereka di tengah-tengah jalan yang menuju tanah perjanjian, mereka gagal karena tidak taat. Sama dengan kita. Gambaran itu mengaplikasikan kepada umat kita sekarang. Jangan sampai tengah jalan kita tidak taat sehingga gagal. Itu artinya sama, saudara. Ayat 12. Maka itu, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kenapa tiba-tiba bicarakan tentang firman? Ya, bicara perhentian, tiba-tiba bicara tentang firman Tuhan tajam dan hidup. Sebab firman Tuhanlah yang akan memimpin kita untuk berjuang masuk. Tanpa firman, kita tidak sanggup. Pekerjaan firman itu selalu melayani hati kita. Artinya di sini, firman itu akan menyatakan sesuai yang tidak benar, itu dia akan nyatakan. Ini nggak benar. Ini yang benar. Itu yang memimpin kita terus masuk ke tempat perhentian. Makanya firman itu juga yang kita harus selalu merenungkan dan memberi pertanggungan jawab. Mari kita ayat 14. Sama 14 ini adalah bab berikutnya tentang Tuhan Yesus Imam Besar. Kita akan berhenti di sini, saudara. Sebab minggu depan lagi kita akan bicarakan tentang Imam Besar Tuhan Yesus Kristus. Karena itu topik yang berikutnya akan masuk ke pasal 5. Jadi hari ini kita sampaikan tentang tempat perhentian. Jadi jelas sekali, saudara, yang kita sampaikan tadi bahwa
yang dimaksud oleh penulis Ibrani bukanlah tanah perjanjian secara fisik yang kita berjuang, tetapi merupakan tempat perhentian rohani kita, roh kita yang masuk. Saudara, tempatnya di perjanjian lama dan apa yang Tuhan berikan di perjanjian itu beda ya saudara. Tetapi prinsipnya harus sama. Caranya masuk tuh harus sama. Ketaatan, kelembutan hati, ya, mendengar suara Tuhan, dan juga mengizinkan firman Tuhan melayani kita secara pribadi. Jadi kita melihat Ibrani luar biasa. Tuhan Yesus, apa yang dia janjikan tanah perjanjian, lebih unggul dari apa yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama hanya diberikan tanah perjanjian fisik, tapi perhentiannya tidak kekal. Itu hanya satu gambaran. Itu hanya satu gambaran. Tetapi yang dimaksud tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada umat sesungguhnya bukan di bumi ini, tetapi di nanti saat kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Sebab itu mari kita lihat kembali saudara, haleluya. Ya. Maaf salah. Ya. Kita melihat hari ini adalah keunggulannya di atas promised land, di atas tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang ada di Timur Tengah tidak memberikan perhentian yang sesungguhnya. Tidak. Penulis Ibrani menyatakan karena Daud sendiri ya memberikan nasihat kepada umatnya. Kalau engkau dengar suara, janganlah engkau keraskan hati. Hari ini berarti apa yang Yosua layani, yang Yosua pimpin masuk tanah perjanjian, bukanlah tanah perjanjian yang sesungguhnya, yang Tuhan berikan kepada umatnya. Demikian saudara. Puji Tuhan. Saya harap ya pewahyuan di dalam Ibrani ini membuat kita mengerti ayat ini, kitab ini lebih bagus lagi. Puji Tuhan saudara. Mari saya sudah selesai. Mari saudara saya mau doakan bagi saudara ya untuk berkat. Setiap minggu kita akan berkati saudara dengan kata-kata. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap pelayanan pekerjaan tanganmu. Tidak pernah engkau kekurangan karena Allahmu, Ayahmu di surga tidak mengizinkan anak-anaknya mengalami kelaparan. Semuanya dicukupi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.